Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tawasif yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam program Khazanah Timur Tengah ini kita akan membahas tentang pergolakan pemikiran Islam di Timur Tengah. Bersama saya telah hadir seorang narasumber, Bapak Muhammad Lutfi Zuhdi. Beliau adalah Direktur Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia. Assalamualaikum Pak Lutfi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik Mas Baim. Baik. Pemirsa, kita mengenal sejumlah pemikiran modern dalam aliran pemikiran Islam. Sebut saja misalnya Syekh Hasan Al-Banna, Syekh Jamaluddin Al-Afghani, kemudian kita kenal juga Muhammad Abduh, dan bahkan ada Ikhwanul Muslimin di Mesir, Afrika Utara. Nah, pertanyaannya nih Pak, apa dampak atau pengaruh dari pemikiran modern di kalangan umat Islam ini terhadap kehidupan umat Islam khususnya di Timur Tengah? Tadi sudah disebut ya tokoh-tokoh modernis ya, seperti Jamaluddin Afghani, kemudian Muhammad Abduh, kemudian Hasan Al-Banna. Itu memang satu sama lain tidak bisa dipisahkan ya. Jamaluddin Afghani seorang tokoh pembaharu. Beliau mempunyai ide besar, yaitu penyatuan umat Islam yang waktu itu terpecah-pecah oleh penjajah Perancis, Inggris, Itali dan lain sebagainya. Nah, sehingga dikenal dengan pan-islamismenya. Nah, beliau berdakwah untuk mengajak persatuan tersebut dari negara satu ke negara lain, baik di Timur Tengah maupun beliau kemudian pernah singgah lama di Perancis. Beliau juga berdakwah di Mesir. Nah, di situ bertemu dengan Syekh Muhammad Abduh yang kemudian menjadi muridnya. Nah, Syekh Muhammad Abduh ini meninggal pada tahun 1905. Nah, antara Muhammad Abduh dan Afghani sendiri, keduanya juga sebetulnya dipengaruhi oleh pemurnian Islam ya. Pemurnian Islam yang lebih dulu sudah dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau meninggal tahun 1793. Nah, pembaruan Islam artinya kembali kepada Islam, tetapi Syekh Jamaluddin Afghani ini beliau melihat pembaruan lebih terkait dengan persatuan negara-negara Islam. Nah, Muhammad Abduh juga memandang tentang pembaruan Islam, tetapi dengan tidak memusuhi negara-negara Barat, bahkan atau bisa dianggap sebagai tokoh yang memandang modernitas adalah tidak bertentangan dengan Islam, sehingga terkenal dengan ucapan beliau yang menyatakan bahwa saya menemukan Islam di Barat ya, artinya ajaran-ajaran Islam yang begitu banyak itu ditemukan di Barat. Nah, kemudian pada tahun 1906 lahirlah seorang tokoh namanya Hasan Al-Banna, seorang yang dilahirkan di dalam lingkungan kehidupan Sufi atau masyarakat Sufi di Mesir. Beliau mempunyai keprihatinan terhadap aliran-aliran yang begitu banyak di Mesir dan khususnya aliran politik. Meskipun langkah beliau itu adalah lebih kepada penyatuan masyarakat Mesir dari segi pemikiran, sehingga membangunlah dia yaitu sebuah jamaah namanya Jamaatul Ikhwan Muslimin. Nah, Jamaah Ikhwan Muslimin sendiri itu dimulai dari Ismailiyah, sebuah tempat di daerah Mesir. Ada sebuah analis ketika Ikhwan itu berdiri, itu dibantu ya, difasilitasi ya oleh Inggris, yang waktu itu Inggris sedang berkuasa di Mesir dan ada yayasan Kanal namanya, itu membantu
kebutuhan untuk mendirikan masjid di wilayah itu dan kemudian menjadi pusat pergerakan Ikhwan Muslimin. Pemikiran ini mungkin tidak mudah untuk diterima, tetapi secara logika nanti akan kita lihat inti kebenarannya. Nah, Ikhwan Muslimin sendiri tentu tidak secara pemikiran tidak dipengaruhi oleh Inggris, tidak, dan itu murni pemikiran para tokoh Mesir ya, dan kemudian berkembang menjadi sebuah gerakan yang sangat dinamis ya, dan ada intinya adalah kembali kepada Islam yang benar dan juga menggerakkan masyarakat Islam menjadi sebuah masyarakat yang dibentuk mulai dari kepribadiannya dan kemudian selanjutnya adalah keluarganya dan masyarakatnya. Nah, ketika pada perjalanan waktu bergabunglah tokoh-tokoh, antara lain adalah Said Qutb. Said Qutb pada awalnya bukanlah pengikut Ikhwan Muslimin, tetapi beliau adalah seorang sastrawan dan seorang kritik sastra. Beliau punya beberapa buku tentang sastra dan punya novel namanya Al-Aswaq. Al-Aswaq itu artinya duri. Bahkan di dalam novelnya itu cerita tentang tentang cinta kasih ya, tetapi kasih lebih ke cinta kasih platonis ya, yang sifatnya murni. Dan dia juga punya buku kritik sastra ya, Madhahib Naqdiyah, aliran-aliran kritik sastra. Nah, beliau ikut terlibat ya di dalam gerakan ini karena beliau pandang bahwa ini adalah aliran yang katakanlah sangat penting dan bisa membawa umat yang mungkin lebih baik. Dan tetapi di dalam perjalanan waktu ada sebuah kejadian dan ada seorang tokoh dari pemerintahan Jamal Abdul Nasir yang terbunuh waktu itu, sehingga orang-orang dari Ikhwan Muslimin itu dimasukkan ke penjara. Nah, di penjara ini Said Qutb mengarang tafsir yang monumental, yaitu tafsir Fidhil Quran, dan mengarang sebuah buku yang menjadi di mana dia bergerak ke sisi lain, yaitu menjadi seorang yang sangat keras, yaitu disebut dengan bukunya Ma'alim Fitorik atau tanda-tanda jalan ya. Di dalam buku ini salah satu subbabnya disebutkan tentang Al-Jil Al-Quranil Jadid, yaitu generasi Quran baru. Nah, di dalam uraian ini disebutkan bahwa generasi Quran baru adalah generasi yang terpilih, adalah generasi Islam, dan menyinggung bahwa di luar ini adalah bukan generasi Islam. Nah, di sini muncul ide takfiri dari Said Qutb itu. Tetapi sebetulnya mengkafirkan orang lain sendiri tidak langsung ada di situ. Itu lebih kepada adanya tokoh-tokoh lain yang kemudian merasa tertindas ketika di penjara, dan kita kenal ya, penjara di Mesir adalah penyiksaannya sangat pedih, sehingga mungkin di situ muncul orang-orang yang anti pemerintah ya, anti pemerintah, dan muncul orang-orang yang mengkafirkan pemerintahan pada waktu itu. Baik, penjelasan yang sangat menarik dari Bapak Lutfi Zuhdi. Kita masih akan melanjutkan dialog dalam program ini. Pemirsa, tetaplah di Tawaf TV.